Luhut pastikan program MBG berjalan efektif dan efisien. Jampitsus klaim selamatkan keuangan negara 131, triliun rupiah. Badai dahsyat terjang wilayah Ural, Rusia. Pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami juga menyajikan berita seputar politik, peristiwa, dan juga budaya yang terjadi sepanjang satu hari ini. Bersama saya Azhar Putra, inilah Ruang Redaksi selengkapnya. Pemirsa, di mana seekor gurita bernama Cherry menjadi perhatian menjelang laga penentu Grup A Piala Dunia 2026. Dalam sebuah atraksi di Akuarium Cape Town, gurita bernama Cherry memprediksi Korea Selatan sebagai pemenang dalam pertandingan lawan Afrika Selatan. Rekaman video dari Two Ocean Aquarium menunjukkan gurita bernama Cherry bergerak di dalam akuarium sebelum akhirnya memilih salah satu dari 2 toples yang ditempatkan di dalam akuarium. Kedua toples tersebut berisi umpan yang sama dan diberi penanda bendera Afrika Selatan serta Korea Selatan. Cherry kemudian memeluk toples berbendera Korea Selatan yang dianggap sebagai prediksinya untuk pertandingan tersebut. Perawat akuarium Taigan Roberts menjelaskan bahwa tantangan ini merupakan bagian dari program pengayaan perilaku hewan untuk merangsang insting berburu dan rasa ingin tahu. Cherry telah tinggal di akuarium selama 2 bulan terakhir dan dijadwalkan akan dikembalikan ke habitat alaminya dalam waktu dekat. Prediksi Cherry mengingatkan publik pada fenomena Paul the Octopus, gurita asal Jerman yang menjadi sensasi dunia karena berhasil menebak sejumlah hasil pertandingan di Piala Dunia 2010. Sementara itu, pertandingan Korea Selatan melawan Afrika Selatan sendiri akan dilaksanakan pada 24 Juni. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perdebatan soal siapa sosok terbesar dalam sejarah sepak bola Argentina kembali menghangat, di mana nama Diego Armando Maradona dan Lionel Messi kembali diperbandingkan setelah sang kapten Albi Celeste menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Rekaman dari Buenos Aires menunjukkan para pendukung dari berbagai generasi menyampaikan pandangan mereka tentang 2 legenda tersebut. Perdebatan itu kembali muncul setelah Messi berhasil mengukuhkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Sebagian menilai Messi sebagai sosok idola modern yang tidak hanya berprestasi di lapangan, tapi juga menjadi panutan melalui sikap dan juga kerendahan hatinya. Sementara yang lain menyebut Maradona sebagai tokoh yang memberikan identitas dan juga menjadi simbol rakyat Argentina. Yo si es por los títulos, lógicamente Messi. Ahora si es por el amor y por el amor que ha tenido Maradona y que tiene hoy, inclusive después que ya no está, después de tanto tiempo que dejó el fútbol, también me inclinaría por eso, porque ha salvado vida, inclusive en algunos lugares Maradona. Vos nombrabas a Maradona y Argentina se la conoce a Maradona, por nombrar a Maradona decía Argentina sin Maradona, es algo que es una cosa increíble. Y yo elijo a Messi, pero porque yo lo vi a Messi, no vi a Maradona, aunque estuve ahí, porque cuando él volvió a Boca yo todavía lo recuerdo, pero yo elegiría a Messi, pero porque es el que yo vi, con el que yo crecí y el que me levantaba a cualquier hora para ver los partidos. Meski pendapat terus terbagi, mayoritas fans sepakat bahwa Messi dan Maradona adalah 2 simbol besar Argentina. Maradona tetap menjadi wajah passion dan juga kedekatan dengan rakyat, sementara Messi mempresentasikan keunggulan prestasi dan ketekunan di era modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana pemerintah kota Guadalajara, Meksiko menyiapkan zona inklusi khusus di area FIFA Fanfest Piala Dunia 2026. Di mana langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh pengunjung termasuk penyandang disabilitas agar dapat menikmati euforia pesta sepak bola dunia secara aman dan juga nyaman. Rekaman video menunjukkan berbagai fasilitas khusus yang disediakan di area FIFA Fanfest dekat Katedral Metropolitan Guadalajara. Fasilitas tersebut meliputi jalur akses kursi roda, area sosial, serta ruang khusus bagi penyandang disabilitas, beserta pendamping dan juga pengasuh mereka. Program ini dibuat untuk memberikan akses yang lebih mudah dan aman bagi penyandang disabilitas agar dapat merasakan langsung suasana Piala Dunia.
Petugas khusus juga ditempatkan di sekitar lokasi untuk membantu mengarahkan pengunjung penyandang disabilitas menuju area yang telah disediakan. Selain meningkatkan aksesibilitas, penyelenggara juga menerapkan protokol perlindungan anak melalui pemberian gelang identitas berisi informasi dasar. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan petugas menemukan dan juga mempertemukan kembali anak-anak yang terpisah dari orang tua atau pendampingnya di tengah keramaian acara. Otoritas setempat menyebut seluruh kasus anak hilang yang terjadi saat pertandingan tim nasional Meksiko berhasil ditangani dan juga diselesaikan melalui protokol tersebut. Zona inklusi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah Kota Guadalajara untuk menciptakan acara publik yang lebih ramah dan juga inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat menjelang Piala Dunia 2026. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Prabowo soroti besarnya kebocoran kekayaan nasional. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, Saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi Informasi. Kami lanjutkan di mana Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti masih besarnya kebocoran kekayaan nasional yang terjadi selama puluhan tahun. Hal ini disampaikan Presiden dalam penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Surabaya. Pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Surabaya, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti masih besarnya kebocoran kekayaan nasional yang terjadi selama puluhan tahun. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kekayaan bangsa tetap berada di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden pun memaparkan data mengenai aliran kekayaan ke luar negeri, praktik undir invoicing, serta potensi kerugian negara yang mencapai ribuan triliun rupiah. Tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri, saudara-saudara sekalian. Jadi kita lihat dari neraca itu, inflow, outflow. Kita lihat di sini selama 22 tahun uang yang keluar itu 343 miliar. Jadi keuntungan 436, yang keluar 343. Yang tinggal adalah sedikit sekali dibandingkan yang keluar. Ini angka di depan kita. Saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita ambil kesimpulan? Ternyata sekali lagi dari PBB yang terjadi adalah yang disebut under invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau 15.000 triliun. 15.000 triliun. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah perbaikan untuk menekan kebocoran ekonomi, memperkuat tata kelola, dan memastikan kekayaan nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dewan Ekonomi Nasional menilai efisiensi dan efektivitas pada program makan bergizi gratis pemerintah saat ini perlu dilakukan. Hal ini disampaikan usai memanggil pimpinan Badan Gizi Nasional beberapa waktu lalu dalam membahas evaluasi penyeluruhan program MBG. Pemerataan sebenarnya, jadi 1 triliun per hari turun ke bawah itu dampaknya besar. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan di kantor Dewan Ekonomi Nasional Tamrin, Jakarta pada Rabu siang. Luhut mengatakan dirinya telah menemui 2 wakil Ketua Badan Gizi Nasional BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono, untuk membahas hasil evaluasi serta sejumlah masukan terkait pelaksanaan program tersebut. Dirinya juga menyoroti perlunya efisiensi dalam pelaksanaan MBG. Ia juga sempat mempertanyakan kenapa program MBG dilakukan sekaligus bukan secara bertahap. Evaluasi kemarin ya, Wakil Kepala MBG dengan timnya datang ke Dewan Ekonomi dan kita memaparkan hasil survei dan usulan-usulan kita. Dan saya pikir akan lebih baik. Ya sebenarnya efisiensi lagi, jadi mengidentifikasi masalah juga. Kenapa harus semua sekaligus, kan bisa dibikin bertahap sehingga sampai kita lebih paham. Jadi, tapi sekarang kan sudah hampir 1 tahun lebih ya, dan saya kira sudah lebih paham. Saya yakin dalam 6 bulan, 1 tahun ke depan pasti akan jauh lebih baik. Dan ini kami terus terang punya kepentingan supaya mendorong juga pertumbuhan ekonomi, karena itu kan pemerataan sebenarnya. Jadi 1 triliun per hari turun ke bawah itu dampaknya besar. Hanya kemarin mungkin agak kita terlalu sedikit buru-buru sehingga banyak yang masalah di sini. Jadi nggak usah juga terlalu ribut lah, kan udah diselesaikan baik-baik juga. Dari Jakarta, Max Fadlan, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menyoroti temuan ratusan titik SPPG di Cilacap, Jawa Tengah yang diduga fiktif karena tidak ditemukan bangunan ataupun aktivitas yang mendukung operasional SPPG. Menurutnya hal tersebut merupakan pelanggaran hukum sehingga diperlukan untuk mengusut secara tuntas. Saya mendukung penuh pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan untuk membuka kasus ini secara terang-benderang. Kepala SPPG Cilacap menemukan sejumlah ratusan titik SPPG yang diduga fiktif karena tidak ditemukan bangunan ataupun aktivitas yang mendukung operasional SPPG. Merespon hal ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Charles Honoris, mengatakan tindakan itu merupakan pelanggaran hukum. Dirinya meminta aparat penegak hukum untuk dapat melakukan pengusutan secara tuntas agar persoalan titik SPPG dapat transparan. Charles meyakini adanya pelaku lain yang ikut terlibat dalam operasi yang dilakukan ex-pimpinan BGN setelah ditetapkan menjadi tersangka. Ya kita sudah mendapatkan laporan dari pimpinan BGN bahwa dalam kepemimpinan yang lama memang ada beberapa, saya belum tahu jumlah pastinya, tetapi kalau memang di Cilacap ada 100 berarti kan jumlahnya bisa ratusan ya. SPPG atau virtual account yang secara fisik tidak ada bangunannya. Dan ini adalah sesuatu pelanggaran hukum yang luar biasa ya, ini harus diusut dan dilakukan penegakan hukum terhadap para pelaku. Saya punya keyakinan bahwa untuk melaksanakan operasi sebesar ini, tidak hanya 3 orang pimpinan BGN saja yang terlibat. Jadi saya rasa mungkin masih ada banyak pegawai di internal BGN yang terlibat dan harus diusut secara tuntas agar semua terang benderang dan memang yang melakukan pelanggaran hukum harus mendapatkan harus ditindak ya secara hukum gitu. Jadi saya mendukung penuh pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto memandang bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara memiliki peran yang sangat penting. Oleh karenanya Presiden Prabowo meminta Himbara untuk semakin aktif menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah. Oleh karena itu masyarakat maupun investor tidak perlu khawatir. Mandat untuk memperkuat peran sosial dan ekonomi Himbara. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari menuturkan pada 18 Juni 2026, Presiden Prabowo telah bertemu para pimpinan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.
Pertemuan itu dinilai menjadi momentum untuk memastikan sektor perbankan dapat semakin dirasakan dampaknya oleh masyarakat, terutama kelompok usaha yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Presiden menegaskan sektor perbankan memiliki peran yang sangat strategis, bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi yang dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Atas dasar itulah Presiden Prabowo meminta Himbara untuk semakin aktif menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan itu pun, Presiden menekankan paradigma baru mengenai peran Himbara di masa depan. Presiden menginginkan Himbara menjadi apa yang disebut sebagai perbankan patriotik, di mana keberhasilan bank-bank milik negara tidak semata-mata diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari seberapa besar kontribusinya dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat. Atas dasar itu, Presiden meminta Himbara untuk semakin aktif menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Akses pembiayaan harus semakin terbuka, lebih mudah dijangkau, dan diberikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat yang memiliki potensi untuk berkembang. Kedepan, Himbara diharapkan tidak hanya menunggu masyarakat datang, tapi juga lebih proaktif hadir di tengah pelaku usaha, memahami kebutuhan mereka, dan membantu membuka jalan agar usaha-usaha produktif dapat tumbuh lebih cepat. Meski demikian, Presiden juga memahami pentingnya menjaga kesehatan dan kredibilitas sektor perbankan. Oleh karena itu, masyarakat maupun investor tidak perlu khawatir. Mandat untuk memperkuat peran sosial dan ekonomi Himbara akan tetap dijalankan dengan profesionalisme yang tinggi serta tata kelola yang baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program magang nasional sebagai upaya meningkatkan kesiapan kerja lulusan perguruan tinggi, sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan juga industri. Hal tersebut disampaikan Badan Komunikasi Pemerintah dalam konferensi pers mengenai update program prioritas, serta penyelamatan aset dan optimalisasi keuangan negara melalui penegakan hukum dan perbaikan tata kelola. Pemerintah terus memperkuat kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program magang nasional, yang mana program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Selain meningkatkan keterampilan dan daya saing generasi muda, program ini juga menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah dengan memberikan pengalaman kerja nyata bagi peserta di dunia usaha, industri, dan instansi pemerintah. Sebelumnya pada triwulan 2 dan semester 2 tahun 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 6,26 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, pemerintah pun akan menargetkan alokasi anggaran sebesar 4,14 triliun rupiah pada tahun ini untuk program magang nasional bagi 150.000 peserta. Anggaran program magang nasional tersebut digunakan untuk pembiayaan uang saku peserta selama 6 bulan, dengan besaran setara upah minimum di daerah penempatan masing-masing. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan sertifikasi kompetensi dari BNSP, pelatihan, dan pendampingan oleh mentor profesional. Sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi triwulan 2 dan semester 2 tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai 6,26 triliun rupiah, yang terdiri atas 4,14 triliun rupiah untuk program magang nasional bagi 150.000 peserta dan 2,12 triliun rupiah untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak PHK. Anggaran program magang nasional akan digunakan untuk membiayai uang saku bagi 150.000 peserta selama 6 bulan masa magang yang besarnya setara dengan upah minimum di daerah penempatan masing-masing. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, Badan Komunikasi Pemerintah menyampaikan sebanyak 307 siswa berprestasi dari berbagai daerah resmi ditetapkan sebagai angkatan pertama SMA Unggul Garuda Baru. Program yang menjadi bagian dari prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan menjadi wadah pencetakan generasi unggul Indonesia yang dapat berdaya saing global. Pemerintah telah menetapkan sebanyak 307 siswa terpilih resmi menjadi peserta didik angkatan pertama SMA Unggul Garuda Baru tahun ajaran 2026 hingga 2027. Para siswa tersebut nantinya akan menempuh pendidikan di 4 sekolah yang sedang dibangun pemerintah, masing-masing di Belitung Timur, Timur Tengah Selatan, Konawe Selatan, dan Bulungan, Kalimantan Utara. Sesuai jadwal yang telah ditentukan, para siswa tersebut akan diberangkatkan ke lokasi sekolah pada 16 hingga 19 Juli mendatang. Dan kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada 20 Juli 2026. Program SMA Unggul Garuda merupakan salah satu program hasil terbaik cepat atau PHTC dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk menyiapkan generasi unggul di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika. Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Total ada 3.935 peserta didik dari berbagai daerah yang mendaftar dan mengikuti seleksi tahap pertama. Dari jumlah tersebut, 1.632 peserta lolos seleksi tahap pertama, 640 peserta lolos seleksi tahap kedua, kemudian 320 peserta lolos tahap ketiga, dan akhirnya 307 siswa terbaik dinyatakan lolos sebagai peserta didik angkatan pertama Sekolah Unggul Garuda Baru tahun ajaran 2026-2027. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, mobilisasi peserta didik ke lokasi sekolah akan dilaksanakan pada 16 sampai 19 Juli 2026. Masa pengenalan lingkungan sekolah berlangsung pada 18 sampai 19 Juli 2026 dan kegiatan belajar mengajar secara resmi dimulai pada 20 Juli tahun 2026 bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Selain membangun SMA Unggul Garuda Baru, pemerintah juga telah menjalankan program SMA Unggul Garuda Transformasi yang dimulai sejak 2025 dan sudah menjadi 42 sekolah pada tahun ini. Pemerintah pun menargetkan jumlah SMA Unggul Garuda Transformasi mencapai 80 sekolah pada 2029 sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris menyambut baik wacana penghibahan motor listrik Badan Gizi Nasional kepada guru honorer. Charles meminta persoalan pengadaan motor listrik yang kini masih menjadi barang bukti Kejaksaan Agung dapat terselesaikan terlebih dahulu sebelum dihibahkan. Pengadaan motor listrik yang dilakukan oleh ex-pimpinan BGN hingga kini masih ditahan oleh Kejaksaan Agung sebagai barang bukti. Nantinya, jika persoalan pengadaan motor tersebut telah diselesaikan Kejagung, maka akan dihibahkan kepada guru honorer. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris menilai langkah itu merupakan hal yang baik. Charles mengatakan pihaknya mendukung penuh rencana pengibahan motor listrik kepada guru honorer. Tentunya proses hukumnya harus selesai dulu ya, karena sepengetahuan saya saat ini motor listrik yang ada atau yang pernah diadakan oleh BGN yang bermasalah itu ya masih menjadi barang bukti di Kejaksaan Agung ya. Saya berharap kalau kasusnya sudah selesai tentu harus bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif. Memberikan kepada guru-guru honorer ya mungkin sebagai salah satu opsi yang baik ya, karena memang kita ketahui teman-teman guru hari ini tidak mendapatkan pendapatan atau penghasilan sesuai dengan yang seharusnya, termasuk khususnya guru-guru honorer. Kita kan tahu ya, hari ini program MBG ini dikritik salah satunya karena dianggap mengambil anggaran pendidikan ya, dan kalau ada gesture dari pemerintah untuk menghibahkan berapa itu total 10 ribuan ya motor listrik yang sudah diadakan untuk kepentingan guru-guru honorer, saya rasa ini bisa menjadi sesuatu yang cukup baik. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Aliansi Masyarakat Jakarta kembali menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek pada Selasa petang. Aksi damai ini untuk tetap mendukung program makan bergizi gratis untuk tetap dilanjutkan. Mereka menjadi semakin hidup aktivitas ekonominya dan memiliki dampak yang sangat besar. Aliansi Masyarakat Jakarta kembali menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensesnek dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Aspirasi, Gedung Sayap Timur Kemensetnek pada Selasa petang. Pertemuan ini merupakan audiensi kedua antara aliansi tersebut dengan pemerintah dan dipimpin oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro bersama Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensetnek Yuli Harsono. Menanggapi aspirasi tersebut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengapresiasi konsistensi Aliansi Masyarakat Jakarta yang kembali menyampaikan dukungan untuk kedua kalinya. Juri menegaskan bahwa aspirasi tersebut merupakan penguatan kepada pemerintah untuk menindak pihak-pihak yang merusak program baik pemerintah tanpa menghentikan program itu sendiri akibat ulah oknum. Telah berlangsung aksi damai dari masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Jakarta. Kita ingat beberapa waktu yang lalu juga hadir Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, Jakarta Utara. Jadi hari ini lengkap seluruh Jakarta hadir. Mereka menyampaikan aspirasi yang pada pokoknya adalah mendukung pada pemerintah, kepada Presiden untuk menegakkan hukum bagi pihak-pihak atau orang-orang yang melakukan tindakan tidak terpuji atau korupsi pada program makan bergizi gratis. Karena jangan sampai karena tindakan-tindakan yang tidak benar, tindakan korupsi membuat MBG itu dihapuskan. Makanya teman-teman dari Aliansi Masyarakat Jakarta ini mendukung pemerintah untuk terus melanjutkan program makan bergizi gratis. Karena bukan hanya anak-anak kita, ibu-ibu lansia, ibu-ibu hamil yang mendapatkan manfaat dari makan bergizi, tetapi juga masyarakat lain yang memang selama ini terlibat di dalam program MBG, misalnya UMKM, kemudian petani, pedagang-pedagang, sayur-mayur, dan lain-lain yang memang membuat MBG ini mereka menjadi semakin hidup aktivitas ekonominya dan memiliki dampak yang sangat besar, multi efeknya juga besar terhadap perbaikan ekonomi masyarakat di bawah. Juri menambahkan bahwa manfaat MBG tidak hanya dirasakan penerima secara langsung, tetapi juga sektor UMKM yang menjadi pemasok bahan pangan dalam pelaksanaan program. Juri mengucapkan terima kasih atas partisipasi sekitar 50.000 peserta aksi dan menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan diteruskan kepada Presiden. Audiensi ditutup dengan ajakan untuk melanjutkan aksi secara damai dan tertib. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Jembatan perintis Garuda di Desa Pager Uyung, Kabupaten Bengkulu Utara kini resmi rampung 100%. Kehadiran jembatan tersebut menjadi wujud nyata gotong royong TNI dan masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur pedesaan. Pembangunan jembatan perintis Garuda di Desa Pagar Uyung, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara telah selesai dan siap digunakan masyarakat. Jembatan ini dibangun oleh personel Kodim 0423 Bengkulu Utara bersama warga setempat melalui semangat gotong royong dan kebersamaan. Kehadiran jembatan perintis Garuda diharapkan dapat mempermudah akses transportasi warga, termasuk untuk distribusi hasil pertanian dan perkebunan. Pembangunan jembatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pembangunan nasional dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan. Kapendam 21 Radin Inten, Letkol Infantri Ranoviandi Khairul, menyampaikan keberhasilan pembangunan jembatan merupakan hasil kerjasama dan semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat. Menurutnya, jembatan ini tidak hanya menjadi sarana penghubung, namun juga simbol kebersamaan dalam membangun daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Warga Desa Pagar Uyung pun menyambut hadirnya jembatan tersebut dengan penuh syukur karena akses transportasi dan aktivitas ekonomi kini menjadi lebih mudah dan aman. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto telah
telah membangun jembatan kami, dan juga kami terima kasih juga kepada Bapak TNI. Kodim Masyarakat Desa Bengkarayo mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang telah membantu masyarakat kami membangun jembatan gantung perintis Desa Bengkarayo berkat program Bapak Prabowo. Hidup Bapak Prabowo. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kodam Jaya menggelar acara silaturahmi bersama insan media sebagai upaya memperkuat sinergi dan komunikasi. Dalam kesempatan tersebut, media diajak untuk terus menyajikan informasi yang akurat, seimbang, dan menyejukkan masyarakat. Kodam Jaya menggelar silaturahmi bersama insan media sebagai upaya mempererat sinergi dan komunikasi. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Penerangan Kodam Jaya, Letkol Arhanud Nur Iskak, menyampaikan media memiliki peran penting dalam menjaga situasi agar tetap kondusif. Iskak menegaskan media diharapkan dapat menyampaikan informasi secara seimbang, sesuai fakta, dan tidak menyebarkan informasi hoaks yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurutnya, pemberitaan yang akurat dan bertanggung jawab dapat membantu menciptakan suasana yang tenang serta mencegah kebingungan di tengah masyarakat. Media itu membantu menciptakan kondisi tenang, jadi yang bagus ya, bukan berarti kita men-setting ya, bukan ya. Kalau itu memang benar, real, ya bila. Nah tapi jangan media malah biasanya berita-berita hoax yang belum itu disebar sehingga menjadikan kebingungan, menjadikan masyarakat itu gaduh di masyarakat. Ini yang kita mengharapkan rekan-rekan media tadi kita sampaikan. Mari kita jaga kondusivitas, kita berikan pemberitaan yang seimbang, ya sesuai dengan fakta. Jangan istilahnya berita-berita hoax yang menimbulkan keresahan di masyarakat itu di-upload. Nah, itu harapan kita seperti itu ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Jampitsus klaim selamatkan keuangan negara 131,5 triliun rupiah. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi Informasi. Kami lanjutkan di mana Jampitsus Kejaksaan Agung mengklaim telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 131,5 triliun rupiah dalam kurun waktu 2020 hingga 2026. Capaian tersebut dinilai merupakan hasil penanganan perkara korupsi dan upaya pemulihan aset yang sudah dilakukan secara berkelanjutan. Kejaksaan Agung mengungkapkan total penyelamatan keuangan negara melalui penanganan perkara tindak pidana khusus sepanjang 2020 hingga 2026 mencapai 131,5 triliun rupiah. Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah mengatakan angka tersebut merupakan akumulasi dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jampitsus menjelaskan penanganan perkara korupsi kini tidak hanya berfokus pada kerugian keuangan negara, tetapi juga memperhitungkan dampak terhadap perekonomian nasional, kerusakan lingkungan, serta kepentingan masyarakat luas.
Di samping itu, Jampitsus juga menegaskan bahwa paradigma penegakan hukum kini telah bergeser dari sekadar memulihkan kerugian keuangan negara menjadi memperhitungkan kerugian perekonomian negara secara menyeluruh atau follow the impact. Jumlah penyelamatan kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2026 dari jumlah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu sebesar 131 triliun 527 miliar 786 juta 65.164,89 rupiah dengan rincian yang berdasarkan putusan ingkrah di tahun 2020 senilai 8,3 triliun, 2021 sebesar 22,6 triliun, 2022 sebesar 6,3 triliun, 2023 sebesar 24,4 triliun, 2024 sebesar 4,6 triliun, 2025 sebesar 24,5 triliun, 2026 sebesar 40,5 triliun, hingga jumlahnya 131,5 triliun. Kejaksaan Agung menyatakan pemberantasan korupsi ke depan akan memprioritaskan pada perkara yang berdampak langsung terhadap hajat hidup masyarakat dan kepentingan negara. Sementara itu, adapun sejumlah perkara besar yang telah ditangani antara lain kasus tata niaga timah, tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, hingga kasus asuransi Jiwasraya dan Asabri. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pastikan proses penanganan medis korban penyekapan dan penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat akan ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Ia mengatakan tim medis akan melakukan penanganan maksimal, termasuk tindakan rekonstruksi wajah korban. Wanita berinisial YTR kini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Perawatan tersebut dilakukan usai YTR menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya sehingga menyebabkan luka serius. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku prihatin atas kasus yang menimpa YTR. Budi memastikan seluruh penanganan medis akan ditanggung langsung oleh Kementerian Kesehatan. Penanganan medis itu tidak hanya sebatas pengobatan luka luar saja, melainkan mencakup tindakan bedah rekonstruksi untuk mengembalikan kondisi fisik korban. Yang pertama, yang bersangkutan akan dirawat lengkap di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ada banyak yang harus dilakukan, termasuk rehabilitasi, rekonstruksi dari wajahnya kan teman-teman juga lihat. Itu dilakukan di Hasan Sadikin yang bersangkutan sudah masuk bersama. Nah, dari sisi ekonominya, biayanya kita sudah setuju itu di-cover oleh pemerintah daerah. Dia juga perlu perlindungan sosial. Itu juga kita sudah bicara nanti akan dibantu oleh Kementerian PPA, Perlindungan Perempuan. Oke, jadi semua ditanggung. Ini ada di Hasan Sadikin dan kita take care. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam keras kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR di kawasan Cinunuk, Cileunyi, Kabupaten Bandung. Arifah pastikan korban mendapatkan pemulihan fisik serta psikologis secara komprehensif. Untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, layanan kesehatan, serta pemulihan secara menyeluruh, baik fisik maupun psikologis. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penyekapan dan penganiayaan yang dialami seorang perempuan berinisial YTR 29 tahun di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Korban diduga mengalami penyiksaan selama 3 tahun oleh laki-laki berinisial TH. Menteri P3A menyampaikan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai langkah penanganan
mulai dari koordinasi dengan pihak rumah sakit, kepolisian, hingga pengajuan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. UPTD PPA juga mendampingi keluarga korban dalam proses pelaporan kepada Polda Jawa Barat terkait dugaan tindak pidana penganiayaan berat. Selain itu, Arifah juga menyampaikan korban akan menjalani asesmen lanjutan, konseling psikologis, serta pemeriksaan psikologis untuk mendukung pemulihan kondisi mental dan emosional pasca kekerasan yang dialaminya. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu korban memperoleh kembali rasa aman dan meningkatkan kualitas hidupnya. Saya menyampaikan keprihatinan dan duka yang mendalam atas kasus penyekapan dan penyiksaan yang dialami saudari YTR di Kabupaten Bandung. Kekerasan yang terjadi dalam waktu yang sangat panjang ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun. Kami mendorong aparat penegak hukum untuk segera menangkap pelaku dan memastikan proses hukum berjalan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Negara harus hadir memberikan keadilan bagi korban dan memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama UPTD PPA Provinsi Jawa Barat terus berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat, RSUP Dr. Hasan Sadikin, LPSK, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, layanan kesehatan, serta pemulihan secara menyeluruh, baik fisik maupun psikologis. Korban akan menjalani asesmen lanjutan dan mendapatkan layanan konseling serta pendampingan psikologis yang dibutuhkan. Dukungan juga diberikan kepada keluarga agar dapat menjadi sistem pendukung utama dalam proses pemulihan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengapresiasi aparat kepolisian yang berhasil menangkap pelaku penyekapan dan penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dirinya mendesak kepolisian untuk dapat menjerat pelaku tersebut dengan pasal undang-undang berlapis dan ancaman hukuman yang sangat berat. Polda Jawa Barat berhasil menangkap pelaku berinisial TH yang melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita YTR selama 3 tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penangkapan tersebut diapresiasi langsung oleh Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendesak aparat penegak hukum agar dapat menjerat pelaku dengan pasal yang berlapis serta ancaman hukuman berat. Dirinya menilai hal ini bukan soal keadilan bagi korban saja, melainkan memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Komisi 3 DPR RI, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolda Jawa Barat beserta seluruh jajaran kepolisian yang telah bergerak cepat, responsif, dan taktis dalam menangkap tersangka Taufik Hidayat, pelaku penyekapan serta penganiayaan keji terhadap seorang perempuan di Bandung. Tindakan cepat ini menunjukkan komitmen kuat Polda Jabar dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat, sekaligus membuktikan bahwa negara hadir dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku tindak kekerasan yang keji. Kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat. Kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut. Hukuman maksimal
bagi Taufik Hidayat bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, juga sebagai peringatan yang keras sekaligus efek jera yang nyata bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal jalannya proses hukum ini hingga tuntas di pengadilan dan agar korban mendapatkan keadilan yang paling substansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Jabar dan seluruh jajaran kepolisian atas penangkapan tersangka penyekapan Taufik Hidayat. Deddy menyebut penangkapan itu sebagai respon cepat aparat terhadap kasus yang menyita perhatian masyarakat. Ya, alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyambut gembira dengan tertangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap perempuan 29 tahun berinisial YTR di Cinunuk, Kabupaten Bandung. Deddy Mulyadi mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kapolda Jawa Barat dan jajarannya. Ia berharap Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dikarenakan telah melanggar batas-batas kemanusiaan. Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrim Dirkrimsus, Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Diketahui Taufik Hidayat berusia 30 tahun, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR, perempuan asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, ditangkap polisi setelah resmi diumumkan sebagai tersangka dan masuk daftar pencarian orang atau DPO selama kurang dari 24 jam. Taufik Hidayat ditangkap di wilayah hukum Polda Jabar, tepatnya di Majalengka pada Selasa malam 23 Juni 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvani menanggapi pernyataan Presiden Prabowo terkait alasan gaji guru yang belum dapat naik signifikan akibat adanya kebocoran anggaran negara. Lalu menilai maksud dari Presiden Prabowo tersebut bahwa pemerintah kini tengah memformulakan besaran gaji yang ideal untuk para guru. Kami sudah melihat di postur anggaran 2027 ada itikat baik dari pemerintah untuk mempersiapkan anggaran dalam rangka kenaikan gaji guru dan tunjangan guru, baik yang ASN maupun non-ASN. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan gaji guru dan pegawai sipil negara belum bisa naik signifikan disebabkan adanya kebocoran anggaran negara. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvani mengatakan bahwa gaji guru saat ini belum sepenuhnya optimal. Lalu menilai justru Presiden Prabowo kini tengah merumuskan besar gaji guru yang ideal. Dirinya menyebut pihaknya telah melihat postur anggaran pemerintah pada tahun 2027 untuk menyiapkan kenaikan gaji dan tunjangan guru, baik ASN maupun non-ASN. Kami tentu memandang ini positif aja sebenarnya. Jadi Presiden ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa kenapa sampai dengan hari ini gaji guru kita ini tidak naik secara optimal. Kami sudah melihat di postur anggaran 2027 ada itikat baik dari pemerintah untuk mempersiapkan anggaran dalam rangka kenaikan gaji guru dan tunjangan guru, baik yang ASN maupun non-ASN. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani merespon perihal usulan mengenai agar penderita TBC menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis. Lalu meminta anggaran tersebut dapat dilakukan melalui anggaran Kementerian Kesehatan bukan dari pendidikan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani mendorong agar usulan penderita TBC menjadi penerima manfaat program MBG tidak menggunakan anggaran pendidikan. Dirinya meminta agar anggaran untuk penderita TBC sebagai penerima manfaat MBG tersebut menggunakan anggaran dari Kementerian Kesehatan. Menurutnya, anggaran pendidikan boleh diambil jika manfaatnya dirasakan untuk siswa maupun siswi. Selain itu, Komisi 10 DPR juga mengusulkan agar guru sekolah jadi penerima manfaat program makan bergizi gratis. MBG ini kan calon penerimanya adalah siswa-siswi, kemudian balita, lansia, dan ibu menyusui. Kalau sekarang dari Kementerian Kesehatan meminta atau mengusulkan agar penderita TBC ini untuk mendapat MBG, selama anggarannya di Kementerian Kesehatan ada, ya monggo, silahkan saja. Tetapi lagi-lagi kalau untuk penderita TBC jangan anggarannya diambil dari anggaran pendidikan. Yang boleh diambil dari anggaran pendidikan yang manfaatnya dirasakan oleh siswa-siswi. Bahkan kami mengusulkan guru juga diberikan MBG. Jangan hanya guru sebagai distributor pembagian ompreng makanan kepada siswa-siswi. Kami mengusulkan justru guru harus diberikan juga MBG tersebut. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP RI melakukan survei dan identifikasi jalur tidak resmi atau JTR di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Survei yang berlangsung selama 3 hari ini menjadi langkah strategis BNPP dalam memperkuat pengawasan perbatasan negara yang aman, tertib, dan juga berbasis data lapangan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP RI melakukan survei dan identifikasi jalur tidak resmi atau JTR di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, khususnya di Kabupaten Belu. Survei yang berlangsung selama 3 hari mulai 23 hingga 25 Juni 2026 diawali dengan apel pelepasan tim di Kompleks PLBN Mota Ain, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur pada Selasa 23 Juni 2026. Usai apel, tim gabungan langsung bergerak meninjau salah satu titik jalur tidak resmi di belakang PLBN Mota Ain. Kegiatan ini melibatkan lintas instansi termasuk personel Satgas, Ionarmet, Kostrat, Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina. Hasil survei yang kita lakukan hari ini, nanti kita punya profiling masing-masing jalur tidak resmi ini secara lebih mendalam. Apakah perlintasan tidak resmi itu terjadi karena kegiatan sosial budaya tadi? Nah, kalau murni sosial budaya, maka kita akan bicara dengan pemerintah Timor Leste. Bagaimana kita melegalkan ini? Bisa dengan namanya perjanjian khusus. Nah, tinggal nanti kita lihat sejauh mana kita akan menggunakan aturan ini untuk menjembatani kegiatan-kegiatan pelintasan masyarakat yang jauh dari titik-titik perlintasan yang ada. Tentu nanti dari hasil survei kita punya data real, ya kondisi terkininya seperti itu. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, menjelaskan tim dibagi dalam 2 kelompok besar, yakni tim yang fokus pada identifikasi JTR dan tim yang melakukan verifikasi terhadap pos lintas batas tradisional. Ia menegaskan pengelolaan kawasan perbatasan memiliki 2 pendekatan, yakni menutup jalur tidak resmi atau mengembangkannya menjadi titik perlintasan resmi. Namun keputusan tersebut harus didasarkan pada kondisi faktual di lapangan. Menurutnya, kebijakan yang diambil harus berbasis data dan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan aspek keamanan negara. Nurdin menegaskan hasil survei tidak selalu berujung pada penutupan jalur. Setiap jalur akan dikaji secara objektif sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Sebagian jalur memerlukan pengawasan lebih ketat, sebagian lainnya membutuhkan peningkatan pelayanan, bahkan berpotensi dikembangkan. Namun jalur yang mengancam keamanan negara akan ditangani secara tegas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Donald Trump protes tingginya harga BBM di Amerika Serikat. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi Informasi. Kami lanjutkan, kita beralih ke dunia internasional di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik perusahaan-perusahaan minyak besar yang dinilainya tidak menurunkan harga bahan bakar meski harga minyak mentah dunia terus merosot. Trump menyebut konsumen menjadi pihak yang dirugikan oleh kondisi tersebut. Melalui unggahan di platform Truth Social, Presiden Donald Trump menyorot tingginya harga bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Amerika Serikat. Trump menilai perusahaan-perusahaan minyak besar tidak menyesuaikan harga jual BBM meskipun biaya pembelian minyak mentah mereka telah turun secara signifikan. Menurut Trump, penurunan harga minyak saat ini berlangsung sangat tajam namun manfaatnya belum dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat konsumen. Ia bahkan menuduh terjadi praktik pengambilan keuntungan berlebihan yang membuat masyarakat harus membayar harga BBM lebih mahal dari yang seharusnya. Trump menegaskan telah memerintahkan Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk segera menyelidiki kondisi tersebut. Dalam pernyataannya, Trump juga mendesak agar harga bensin di seluruh negeri dapat turun jauh lebih cepat seiring dengan merosotnya harga minyak mentah global. Pernyataan Trump menambah sorotan terhadap kebijakan harga energi di tengah fluktuasi pasar minyak dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi dengan melontarkan kritik tajam terhadap Senat Amerika Serikat terkait pemungutan suara mengenai wewenang perang atau War Powers Act. Menurut Trump, langkah tersebut justru memperlemah posisi Amerika Serikat menekan Iran. Melalui unggahan di platform Truth Social, Donald Trump menyatakan bahwa Iran saat ini berada dalam posisi tertekan dan disebut siap memberikan berbagai konsesi kepada Amerika Serikat. Trump mengklaim untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade pemerintah Iran menunjukkan sikap hormat terhadap Amerika Serikat dan kepresidenannya. Namun menurut Trump, pemungutan suara di Senat terkait War Powers Act dilakukan untuk waktu yang tidak tepat dan tidak memiliki dampak nyata. Ia menilai langkah tersebut memberikan sinyal yang salah kepada Teheran dan berpotensi memperkuat posisi pihak yang menjadi lawan Amerika Serikat. Trump juga menyorot 4 senator dari Partai Republik yang memilih mendukung posisi Partai Demokrat dalam pemungutan suara tersebut. Menurutnya, keputusan itu membuat proses negosiasi dan juga upaya menekan Iran menjadi lebih sulit untuk dijalankan. Meski demikian, Trump juga menegaskan akan tetap melanjutkan kebijakannya terhadap Iran dan yakin dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pentingnya membangun rantai pasok persenjataan yang mandiri bagi Israel. Menurutnya, keamanan jangka panjang negara itu harus ditopang oleh produksi dalam negeri, penguasaan teknologi, serta pengembangan generasi baru komandan militer. Dalam pidatonya di Kibbutz Migdal Oz, Gaz Etzion, Netanyahu menyampaikan apresiasi atas dukungan yang juga selama ini diterima Israel dari Amerika Serikat. Namun dia menekankan bahwa Israel harus memiliki kemandirian yang lebih besar, terutama dalam bidang industri pertahanan. Pernyataan ini muncul di tengah berlangsungnya putaran awal pembicaraan antara Amerika Serikat dan juga Iran di Swiss. Mediator dari Qatar dan Pakistan menyebut ada perkembangan positif menuju kesepakatan dalam 60 hari ke depan. Sementara itu, Israel tetap menegaskan bahwa konfrontasi dengan Iran dan operasi terhadap Hezbollah di Lebanon merupakan isu yang harus ditangani secara terpisah. עכשיו אנחנו עומדים מול איראן
וגרורותיה, אנחנו הכינו בהם, עוד לא נגמר, אבל זה תלוי בעוצמה שלנו. איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית. מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו. להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה. ובעזרת השם, בעזרתכם, אנחנו נהיה במקום טוב. תודה רבה לכם. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyampaikan peringatan keras mengenai dampak perubahan iklim saat berpidato dalam konferensi iklim di London di tengah gelombang panas yang melanda Inggris. Berbicara dalam konferensi iklim di London, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyorot kondisi cuaca ekstrim yang tengah melanda berbagai belahan dunia. Dengan merujuk pada lagu legendaris London Calling milik grup musik The Clash, Guterres menyatakan bahwa London saat ini bukan hanya memanggil, tapi sedang terbakar oleh panas ekstrim. Pernyataan itu disampaikan saat suhu di ibu kota Inggris mencapai 34 derajat Celcius, menjadi hari terpanas tahun ini dengan potensi kenaikan suhu lebih lanjut. Guterres mengingatkan bahwa dunia baru saja melalui 11 tahun terpanas dalam sejarah pencatatan modern. Menurutnya, bencana iklim kini terjadi lebih sering, lebih merusak dan menimbulkan biaya yang semakin besar. Ia juga menyinggung fenomena El Nino yang dinilai dapat memperburuk kondisi cuaca global, meningkatkan suhu, mengganggu sistem pangan dan air, serta memberikan dampak paling besar bagi kelompok rentan. Sementara itu, gelombang panas di London telah menyebabkan gangguan aktivitas publik. Rekaman video menunjukkan warga dan wisatawan memadati kawasan Leicester Square untuk mengisi ulang botol air minum mereka di tengah cuaca yang menyengat. Otoritas kereta api menghimbau masyarakat untuk menghindari perjalanan yang tidak mendesak, sementara lebih dari 300 sekolah dilaporkan ditutup akibat suhu ekstrim. PBB kembali menegaskan pentingnya langkah global untuk menekan dampak perubahan iklim. Di tengah meningkatnya frekuensi gelombang panas dan cuaca ekstrim, negara-negara dunia didorong untuk mempercepat transisi menuju pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gelombang panas ekstrim melanda sejumlah negara di Eropa Selatan. Suhu yang menembus lebih dari 40 derajat Celcius memaksa warga dan wisatawan mencari berbagai cara untuk mendinginkan diri di tengah terik matahari yang menyengat. Suasana berbeda terlihat di kota Roma, Italia dan Sevilla, Spanyol saat gelombang panas besar pertama musim panas melanda kawasan Eropa Selatan. Di Roma, warga dan wisatawan memadati air mancur umum untuk mengisi botol minum, membasuh wajah hingga menyiramkan air ke tubuh mereka demi meredakan panas. Sebagian orang memanfaatkan kipas portable, sementara yang lain memilih berteduh di area teduh untuk menghindari paparan langsung sinar matahari. Meski demikian, tidak semua orang menghindari panas. Beberapa wisatawan justru tetap menikmati cuaca cerah dan berjemur di bawah terik matahari. Sementara itu di Sevilla, Spanyol, suhu mencapai sekitar 38 derajat Celcius dan diperkirakan terus meningkat mendekati 40 derajat. Warga dan turis terlihat berjalan dengan payung, mengantri di air mancur umum, serta beristirahat di bawah pohon dan area bernaung untuk mengurangi resiko dehidrasi. Minuman dingin dan es krim menjadi pilihan favorit banyak orang untuk melawan cuaca panas yang menyelimuti kota tersebut. Peringatan cuaca merah telah diterbitkan di Italia, Prancis, Spanyol, dan Inggris, seiring meningkatnya resiko gangguan kesehatan akibat suhu ekstrim. Badan Meteorologi Spanyol menyebut gelombang panas kali ini dipicu oleh massa udara sangat panas yang menyelimuti semenanjung Iberia dan sekitarnya. Para ahli memperkirakan suhu tinggi masih akan bertahan dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat di wilayah Eropa Selatan dihimbau tetap waspada terhadap resiko dehidrasi, kelelahan akibat panas, dan gangguan kesehatan lain yang dapat muncul selama gelombang panas berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gelombang panas ekstrim memaksa Menara Eiffel di Paris ditutup lebih awal dari jadwal biasa, di mana keputusan ini diambil saat suhu di sejumlah wilayah Paris menembus lebih dari 40 derajat.
Rekaman menunjukkan para wisatawan berkumpul di depan Menara Eiffel setelah pengelola menghentikan akses pengunjung sejak pukul 4 sore waktu setempat. Sejumlah papan pengumuman terpasang di area pintu masuk untuk memberitahukan penutupan lebih awal akibat kondisi cuaca panas ekstrim yang menyentuh 40 derajat Celcius. Seorang wisatawan asal Amerika Serikat mengaku terkejut karena sudah merencanakan kunjungan sehari penuh namun tidak sempat masuk ke kawasan menara. Wisatawan lain yang baru pertama kali datang ke Paris mengaku kecewa, namun menilai keputusan penutupan tetap dapat dipahami demi keselamatan pengunjung. Di sisi lain, sejumlah warga mendukung langkah tersebut karena Menara Eiffel merupakan lokasi yang selalu dipadati pengunjung dan beresiko menimbulkan gangguan kesehatan saat cuaca panas ekstrim. Pengelola Menara Eiffel menyatakan seluruh pemegang tiket yang terdampak penutupan akan menerima pengembalian dana secara otomatis. Prancis saat ini tengah menghadapi gelombang panas ekstrim yang menjangkau sebagian besar wilayah negara. Otoritas meteorologi setempat telah menempatkan sejumlah departemen dalam status siaga suhu tinggi dengan kondisi panas ekstrim yang meningkatkan resiko gangguan kesehatan, kebakaran, serta memberi tekanan pada infrastruktur dan aktivitas publik. Pemerintah juga menghimbau warga untuk membatasi aktivitas luar ruangan dan menjaga asupan cairan selama periode cuaca panas berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan burung kaki biru atau blue-footed bubis ditemukan mati dalam kondisi lemah di sepanjang pesisir Tumbes, Peru Utara. Fenomena ini memicu kekhawatiran nelayan dan ahli yang menilai kenaikan suhu laut telah mengganggu rantai makanan di wilayah tersebut. Rekaman video menunjukkan burung-burung terdampar di tepi pantai dalam kondisi kelelahan dan tidak mampu kembali terbang ke laut. Meteorologi dari Layanan Meteorologi dan Hidrologi Nasional Peru atau SENAMHI, Fabrico Fabian menjelaskan bahwa burung tersebut mengalami malnutrisi berat akibat berkurangnya ikan sebagai sumber makanan utama. Kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan suhu perairan yang dipengaruhi fenomena El Nino pesisir. Burung kaki biru biasanya berburu ikan kecil di dekat permukaan laut. Namun ketika suhu air meningkat, ikan akan berpindah ke perairan yang lebih dalam atau menjauh dari garis pantai sehingga sulit dijangkau oleh burung laut. Nelayan setempat menyebut burung-burung kini terpaksa mendekat ke darat dan juga bertahan di atas batuan karena tidak menemukan mangsa di perairan biasa. Suhu perairan di lepas pantai Tumbes saat ini berada 1 hingga 3 derajat Celcius di atas rata-rata musiman dan diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Para ilmuwan menilai perubahan pola makan dan perilaku burung laut menjadi salah satu indikator awal tekanan terhadap ekosistem laut, termasuk perubahan arus, penurunan stok ikan, dan dampak pemanasan perairan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana badai dahsyat menerjang sejumlah wilayah di Rusia dan menyebabkan kerusakan luas pada pemukiman warga. Rekaman video tunjukkan pusaran angin besar mendekati kawasan hunian sebelum tinggalkan jejak kerusakan. Video rekaman amatir memperlihatkan badai kuat bergerak menuju kawasan permukiman di wilayah Ural, Rusia. Angin kencang menyapu berbagai bangunan dan infrastruktur di daerah tersebut. Terlihat juga petugas penyelamat mengevakuasi korban terluka serta bangunan yang mengalami kerusakan parah. Pohon-pohon tumbang juga terlihat menutup sejumlah area. Pihak berwenang melaporkan 124 rumah hancur dan lebih dari 5.000 rumah di kota Kusva dan desa Barangchesko sempat mengalami pemadaman listrik. Selain itu, sedikitnya 16 orang mengalami luka-luka akibat terjangan badai dan sedang mengalami perawatan medis. Sementara pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat dan terus melakukan perbaikan jaringan listrik yang terdampak. Sementara pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat dan terus melakukan perbaikan jaringan listrik yang terdampak. Warga yang kehilangan tempat tinggal untuk sementara dapat mengungsi di pos penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana kanal-kanal di Honsuhlorsdijk, Belanda berubah menjadi panggung parade warna-warni saat puluhan perahu hias berlayar dalam ajang Feren Corso Westland. Acara tahunan ini menampilkan kreasi bunga dan tanaman yang menjadi kebanggaan daerah tersebut. Rekaman video menunjukkan deretan perahu yang didekorasi dengan bunga, tanaman, dan hasil pertanian berlayar menyusuri kanal di kawasan Honsuhlorsdijk. Wisatawan terlihat memadati jembatan serta tepi kanal untuk menyaksikan arak-arakan perahu hias yang penuh warna.
Penyelenggara menyebut sekitar 41 perahu berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Setiap tim memerlukan waktu berbulan-bulan untuk menyusun konsep dan juga desain sebelum memasang ribuan bunga pada perahu menjelang hari pelaksanaan. Salah satu peserta mengungkapkan proses pembuatan perahu dimulai sejak akhir tahun lalu dengan pemasangan bunga dilakukan dalam 3 hari terakhir sebelum parade. Tradisi parade bunga ini juga berakar dari kuatnya industri hortikultura di wilayah Westland yang juga dikenal sebagai salah satu sentra produksi bunga dan tanaman di Belanda. Seiring berjalannya waktu, Feren Corso Westland tidak hanya menjadi ajang pelestarian tradisi tetapi juga atraksi wisata musim panas yang menarik ribuan pengunjung setiap tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah hancurnya infrastruktur akibat perang di Gaza, seorang penjual buku berupaya menjaga semangat literasi tetap hidup. Dengan memanfaatkan sebuah tenda sederhana, ia menyulapnya sebagai toko buku sekaligus ruang belajar bagi masyarakat yang terdampak konflik. Berikut kisah selengkapnya. Mohamed Saad, seorang penjual buku yang telah menekuni profesi ini selama 35 tahun, kehilangan rumah dan koleksi bukunya saat perang melanda Gaza. Rumahnya di Beit Lahia, wilayah utara Gaza, hancur akibat serangan, memaksanya mengungsi ke berbagai tempat sebelum akhirnya menetap di Deir al-Balah. Meski demikian, Saad tidak menyerah. Ia kembali ke reruntuhan rumahnya untuk menyelamatkan buku-buku yang masih bisa digunakan. Buku-buku yang berhasil diselamatkan kemudian dikumpulkan dan disusun di dalam tenda sewaan yang kini berfungsi sebagai toko buku sederhana. نزحت عدة مرات وعدة مناطق وآخر حاجة نزحت في دير البلح. فأما نزحت في دير البلح رجعت على بيت لاهيا أشوف البيت، لقيت البيت مهدوم والمكاتب رايحة كلها. فحاولت أخذ من تحت الردم وأسحب من تحت الردم. تعبت لما حصلت من تحت الردم الكتب هذه، ولحتى الآن بجيب من تحت الردم كتب، وجمعنا الكتب هذه وتأجرت الخيمة هذه عشان أعملها مكتبة. والحمد لله سويت مكتبة هنا في الخيمة، وهيني قاعد بكون فيها شوي شوي، بجيب من تحت الردم وبحط في الخيمة هذه. Saad mengaku tidak mampu menyewa toko dengan harga yang terjangkau, sehingga tenda menjadi satu-satunya pilihan untuk melanjutkan usahanya. Baginya, menjual buku bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi juga menjaga warisan pengetahuan dan budaya membaca agar tidak hilang di tengah konflik. أنا بقول لأي إنسان بحب الكتب وبحب حياة الكتب وبهتف الكتب يجيني يقف معايا يدعمني للكتب، نوقف مع الشباب مع النساء اللي تقرأ تفهم الكتب. الكتاب حياة إنسان، فلازم نحافظ على هذا الكتاب. فأنا بدي ناس تشاركني تقف معايا لأجل نحافظ على الكتاب هذا، مش نرميه في الشارع، مش نهتل في اللي فيه. Upaya Muhammad Saad menjadi simbol bahwa di tengah kehancuran akibat perang, harapan dan pengetahuan masih dapat tumbuh melalui lembar-lembar buku yang berhasil diselamatkan dari reruntuhan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.